Kita minta sesuatu kepada Allah karena Allah pemurah, bukan karena sembahyang kita. Nah, sedikit aja masalahnya, sangat sedikit. Yang ini kada jadi pahala, kada disukai Tuhan. Nah, yang ini yang sangat disukai oleh Allah. Kalau kita minta sesuatu kepada Allah dengan anugerahnya, Allah sangat suka. Allah sangat menyuruh, ya Allahu biha, ya Allahu biha, Allah bihusnil khatimah. Hikmah yang ke-253 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumi wa asrari. Kaifa tatlubul iwad ala amal wa huwa mutasaddiqun bihi alaik, am kaifa tatlubul jaza ala sidqin huwa muhdihi ilaik. Artinya, bagaimana engkau menuntut akan gantian atas suatu amal ibadah, sedangkan Allah yang memberikan dengan itu amal atas engkau. Atau bagaimanakah engkau menuntut balasan atas kejujuran engkau, sedangkan Allah yang menghadiahkan kejujuran itu kepada engkau. Para muhibbin rahimakumullah, ini berkaitan dengan hikmah 252 yang sebelumnya, yaitu wijdanu samaratit ta'at ajila, wijdanu samaratit ta'ati ajila basyairul amilin biwujudil jaza alaihi ajila. Pada hikmah yang terdahulu disebutkan didapatnya buah ketaatan, didapatnya buah ketaatan seperti kehidupan yang baik, manis ibadah, tambah kuat iman yakin. Itu merupakan kabar gembira bagi orang yang beribadah itu, dengan adanya balasan di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, timbul pertanyaan, apakah boleh kita meminta kepada Allah buah ibadah itu? Apakah boleh kita minta kepada Allah buahnya taat itu? Buahnya taat antara lain adalah hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Buahnya taat antara lain adalah surga di akhirat. Nah, apakah boleh orang yang taat ini meminta kepada Allah suatu ganjaran atas taatnya itu? Nah, kita sembahyang, bolehkah kita minta kepada Allah dengan sembahyang itu dapat kehidupan yang baik? Dengan sembahyang bolehkah kita minta kepada Allah surga di akhirat? Dengan sembahyang atau baca Quran atau apapun taat, bolehkah kita minta sesuatu kepada Allah? Nah, itu persoalannya. Dijawab oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah, kaifa tatlubul iwad ala amal, bagaimana engkau menuntut, meminta gantian atas suatu amal, sedangkan Allah yang memberikan amal itu kepada engkau. Atau bagaimana engkau menuntut pembalasan surga atas satu sifat kejujuran umpamanya, sedangkan sifat kejujuran itu Allah yang menghadiahkan kepada engkau. Maksudnya adalah al-a'malus shalihat allati ya'maluhal abdu, amal-amal yang baik yang mengerjakan akan dia oleh seorang hamba. Sembahyang, puasa, zakat, menuntut ilmu, zikir, baca Quran. Innama huwa ihsanun wa fadlun wa tasadduqun wa taufiqun minallahi ta'ala ilaih. Itu merupakan
kebaikan, anugerah, sedekah, taufik dari Allah Ta'ala kepada hamba itu. Nah, jadi seseorang yang bisa sembahyang itu merupakan sedekah Allah, merupakan kebaikan Allah kepada si hamba itu, sehingga dia bisa sembahyang, sehingga bisa baca Quran, sehingga bisa bersalawat. Itu kebaikan Allah kepada si hamba. Wa naf'uha 'aidatun ilaihi, dan manfaatnya itu taat kembali kepada si hamba itu. Kita baca Quran, manfaatnya kemana? Ke kita. Kita sembahyang, kemana manfaatnya? Ke kita. Jangan dianggap bahwa kita sembahyang itu memuliakan Allah. Allah sudah mulia walaupun kita kada sembahyang. Jangan dianggap kita sembahyang itu membesarkan Allah. Allah maha besar walaupun kita kada sembahyang. Jadi manfaat sembahyang, baca Quran itu kembali kepada kita. Nah, jadi pala yang bagi lil abdi ayat lubal iwada wal jaza antil kal a'malis salihat allati amilaha. Tidaklah patut, tidak baik bagi hamba meminta ganti atau balasan dari amal-amal salih yang dilakukan itu. Baik itu balasan sawaun kana fid dunya, baik balasan di dunia kal hayati thayyibah, seperti kehidupan yang baik, au fil akhirah, atau di akhirat kal jannati wa naimiha, seperti surga dan nikmatnya. Nah, jadi kada baik, kada patut kalau kita minta balasan dengan sembahyang itu. Nah, kita baca Quran, habis baca Quran lalu kita minta balasan kepada Allah. Itu kada patut, kada baik. Kenapa? Sebabnya karena kita baca Quran itu Allah yang memberi. Nah, kembalinya pulang manfaatnya ke kita. Baiklah kita minta balasan pulang lawan orang. Baiklah kita minta balasan kepada Tuhan. Nah, pala yang bagi kada patut itu, kada bagus itu. Misalnya lagi umpamanya jar orang nah macam bisa kalau betukangan, nggih bisa betukangan. Nah, aku memberikan duit nah 100 juta. Itu beri duit 100 juta. Nah, ikam ulah rumah. Ikam menggawi, ikam bisa seorang menggawi rumah, ikam bisa mulah rumah. Duit 100 juta ini bangun rumah. Tuntung rumah tu kina diami ikam seperanakan situ. Terima duit 100 juta. Bagawi hari-hari. Tuntung rumah. Didiaminya. Datang lawan memberi duit tadi minta upah bagawi hari-hari. Patutlah itu. Mana sudah diberi duit, rumahnya suruh mendiami, minta gaji pulang bagawi hariannya. Nah, pala yang bagi, kada patut, kada baik. Jadi kalau kita minta sembahyang, lalu kita minta surga kepada Allah, kada bagus. Kalau kita bersedekah, dengan sedekah itu kita minta rezeki yang berlimpah ruah, kada bagus. La yang bagi, kada patut itu. Para muhibbin rahimakumullah. Bi khilafil amal alladhi yantafi'u bihi ghairuh, lain halnya amal perbuatan yang manfaatnya untuk orang lain. Nah, mun tukang minta gaji wajar. Ulah karena aku rumah. Berapa seharinya? Si tukang ulah rumah, ngulahkan rumah, tuntung rumah, didiami oleh ampun rumah. Ya tukang mana gajiku, itu wajar saja itu. Kenapa? Karena ini menggawiakan rumah saganang ampun duit. Jadi si tukang ini wajar minta gaji, minta upah, karena manfaatnya kembali ke lawan tukang, manfaatnya kembali ke ampun rumah, mendiami ampun rumah. Nah, itu patut minta ganti. Andai kata kita sembahyang ini untuk membuat Allah jadi lebih besar, ayo aja kita minta gaji kepada Allah. Andai kata sembahyang kita membuat Allah makin mulia,
ayo kita minta gaji. Tapi sembahyang kita ini walaupun beberapa ribu rakaat, sedikit pun kadang menambah kemuliaan Allah. Baca Quran 5 khatam sehari, kadang menambah kebesaran Allah. Bahkan manfaatnya itu kembali kepada kita. Jadi kalau kita baca Quran, dengan baca Quran ini hendak minta surga, kada diberi Allah. Ya Tuhan, ikam sudah kubari ini tuh minta surga pulang. Nyamannya minta surga, sembahyang 2 rakaat hendak surga. Kan kada patut yang diminta nih. Yang diminta kada patut. Sembahyang 2 rakaat, ya Allah, hamba masuk surga. Dan selengkapnya. Sembahyang 2 rakaat itu berapa menit? Minta gajinya surga. Nah, layam bagi. Kada cucuk, itu kada patut. Baca qul huwallah 100 kali, hendak minta surga. Nuka rumahnya kada kawan kalau Allah, apalagi surga. Kita nih yang baca qul huwallah, biar orang baca 100 ribu baca qul huwallah, bagi 10 ribu, paling 10 juta diberi orang. Kawan nuka rumah kada kawa, ini minta surga. Nah, layam bagi, kada patut itu, kada baik dilakukan artinya. Jadi kita, tenaga kita, awak kita, kekuatan kita itu pemberian Allah. Kemudian pulang kita bisa membaca Quran, itu hidayah dan taufik dari Allah. Habis itu pulang manfaatnya Quran itu kembali kepada kita. Hati jadi terang, hati jadi tentram, itu kembali ke kita juga. Nah, kada patut kita minta ganjaran kepada Allah. Para muhibbin rahimakumullah. Qala al-Imamul Wasiti rahimahullah, mutalabatul a'wad ala ta'at min nisyanil fadli. Meminta ganti, meminta upah, meminta pahala atas perbuatan taat itu melupakan anugerah Allah, melupakan kebaikan Allah. Ada ingatkah pada Tuhan ini saling baikan sudah lawan seorang, minta pulang. Jadi minta gantian, minta ganjaran perbuatan taat itu disebabkan lupa dengan anugerah Allah. Ya hanya kita sadar ini anugerah Allah, kita gini supan minta. Tak sadar nih, kita kawa sembahyang nih jangan ada diizin akalnya kada kawa sembahyang. Jangan kita kada dibukakannya hati kada kawa sembahyang. Nah sekarang kawa sembahyang itu sudah baik benar Allah. Nah kamu sudah macam itu, kita kadang minta apa-apa lagi lawan Tuhan. Itu pun sudah kebanyakan yang diberi Tuhan ini. Wasu'ila Abul Abbas an aqrabi syai'in ila maqtillahi ta'ala. Ditanya Abul Abbas tentang paling dekat sesuatu kepada kemurkaan Allah. Faqal, beliau menjawab, ru'yatun nafsi wa af'aliha, melihat diri dan perbuatan diri. Itu paling mendekatkan kepada murka Allah. Nah, melihat perbuatan diri. Melihat perbuatan diri. Jadi ujar ulama mengatakan, iza amil tata'atan fala taqul amiltu. Bila engkau telah berbuat satu ketaatan, jangan kau kata amiltu, aku telah berbuat taat. Karena itu menggugurkan pahala. Bal, tetapi kulu, katakan amiltu bifadlillah, aku lakukan dengan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Bila tak tinggal anugerahnya itu, ujub ngarannya. Ujub muhbitun lil a'mal, menggugurkan pahala amal. Jadi bila kita berbuat taat, jangan sekali-kali mengatakan aku sembahyang, aku puasa. Kada disertai di dalam hati kita dengan
anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mesti disertai. Aku sembahyang dengan anugerah Allah, aku puasa dengan anugerah Allah, aku apapun setiap taat ibadah yang kita lakukan sertakan bifadlillah dengan anugerah Allah supaya terhindar daripada ujub. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila ujub itu ada di dalam diri kita, banyak menimbulkan perkara jahat-jahat yang lain. Akibat ujub bisa jadi takabur. Takabur, sombong. Merasa seorang. Nah, kita merasa seorang yang sembahyang, merasa seorang yang bersedekah, merasa seorang yang membantu. Jadi sombong kita. Nah, jadi sombong. Jika kita merasa ampun orang, nah kada mau sombong. Kita berkendaraan nih minjam pun orang, maulah sombong, pinjaman, kada mau sombong. Tapi bila minjam merasa ampun seorang, nah mau tuh bagah. Ini kendaraan minjam pun orang. Tapi nya kada merasa lagi minjam, merasa ampun seorang, nah mau tuh agak. Nah sama ibadah pun demikian. Bila kita merasa aku yang beribadah, jadi sombong kena. Nah, supaya jangan sombong itu, kita beribadah itu dengan anugerahnya Allah, dengan kebaikannya Allah, dengan daya upayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akibat itu memandang perbuatan diri, satu membawa sombong, yang kedua membawa idlal. Idlal itu artinya merasa berjasa. Nah, menuntut hak akibat daripada merasa berjasa. Jadi orang-orang Makkah, orang-orang jahiliyah, di waktu mereka diajak masuk Islam, masuk Islam, lalu berjuang bersama Nabi. Nah, orang-orang yang hanya masuk Islam ini merasa berjasa lawan Nabi, merasa berjasa lawan Nabi. Aku ini jadi pengikut Nabi nih. Aku ini jadi mendukung Nabi. Aku jadi membantu Nabi. Ini merasa berjasa. Nah, merasa berjasa. Ini bagian dari idlal. Berbuat baik lalu merasa berjasa. Padahal ini membantu Nabi itu manfaatnya kemana? Lawan dirinya. Bukan lawan Nabi. Nabi dibantu atau kada? Sudah Allah Ta'ala yang membantu Nabi. Malaikat membantu Nabi. Nah ini orang masuk Islam, membantu Nabi, banyak membantu segala-galanya lawan Nabi, lalu merasa berjasa lawan Nabi. Merasa berjasa. Itu namanya adalah idlal. Lalu Allah menurunkan ayat, yamunnuna alaika an aslamu. Ya Tuhan, mereka itu wahai Rasul Islam, lalu merasa berjasa. Merasa berjasa. Padahal hanya kada Islam mungkin tetap Nabi itu jaya, tetap Islam ini jaya. Walaupun ini kada Islam, bubuhan jahiliyah itu, bubuhan Quraisy itu, tetap Islam ini akan ada sampai hari kiamat. Ini kada, ini merasa dirinya nang berjasa dengan Nabi kita. Lalu ya Tuhan, mereka itu merasa berjasa atas Engkau. Qul, katakan, la tamunnu alayya islamakum. Katakan wahai Rasul kepada mereka, jangan merasa berjasa atasku karena Islam kalian itu. Jangan merasa berjasa, ajar Nabi. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah yang berjasa kepada kalian diberi hidayah masuk Islam. Allah yang berjasa kepada kalian, memberi hidayah untuk iman itu. Bukan kalian yang berjasa. Nah jadi artinya setiap kali kita berbuat baik kepada orang, jangan merasa berjasa. Karena apa sebabnya? Karena pahalanya ke kita. Pahalanya ke kita. Ganjarannya pulang gana pada nang kita beri ini tuh. Nah kita memberi orang 10 juta, jangan merasa berjasa. Kenapa?
ini hidayah Allah kita kawa nih. Yang kedua ditolong Tuhan kita kawa memberi 10 juta ini ditolong Tuhan, dianugerahi oleh Tuhan. Pahalanya pulang buliknya ke kita. Ganjarannya di surga lebih pada 10 juta. Justru sebenarnya orang yang mau menerima itu nang berjasa lawan kita. Nah, amun kita merasa berjasa jadi kada berpahala lagi kita. Balasannya jadi hilang. Jadi setiap kita berbuat baik kepada orang, jangan kita nang merasa berjasa. Justru sebaliknya, nang mau menerima itu nang berjasa lawan kita. Jika ini kada menerima, mau apa kita? Kada dapat pahala. Kada dapat gedung di surga, kada dapat bidadari di surga. Untungnya mau menerima akan sedekah kita itu. Nah, jadi nang berjasa itu nang menerima sebenarnya, bukan kita yang memberi ini. Nah, kenapa kita merasa berjasa itu? Akibat ujub tadi. Merasa seorang nang bersedekah, merasa duit seorang lalu merasa berjasa. Nah, jadi ujar Abul Abbas tadi mengatakan bahwa paling dekat sesuatu kepada kemurkaan Allah memandang perbuatan diri. Memandang perbuatan diri. Wa asyaddu min dzalik, dan yang lebih sangat dari demikian, lebih parah lagi, mutalabatul a'wad ala af'aliha, minta ganti lawan perbuatan-perbuatan itu. Nah, kita memberi orang merasa berjasa itu sudah salah. Lebih salah lagi pulang begitu kita memberi orang, memperbudak orang itu. Karena merasa ini banyak diberi, ambilkan itu, ambilkan ini, tukarakan itu, tukarakan ini. Karena merasa berjasa, akibat dari ujub itu merasa berjasa, harus kehendak menyuruhi orang ini. Karena ini dianggapnya kebaikan inya, dari inya, melupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalam Ihya Ulumuddin disebutkan orang yang bersifat idlal itu sembahyangnya ditolak oleh Allah. Kita ini memberi orang lalu merasa berjasa lawan orang itu, lalu orang itu model sekehendak kita. Nah, model sekehendak kita itu ngarannya mudil lah. Nah, lebih parah demikian itu minta gantian atas perbuatan-perbuatan diri itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi bila mana kita berbuat taat kepada Allah, maka kita ingat bahwa itu kita bisa karena anugerah Allah. Jangan sekali-kali kita meminta ganti, meminta ganjaran atas taat yang kita lakukan. Jangan. Wa idza aradta an tatluba min Allah al hayata at-tayyibah fid dunya wal jannata fil akhirah. Masalah fatlubhuma bi fadlillah wa rahmatihi wa ihsanihi wa min fadlihi wa rahmatihi wa ihsanihi wa la taltafit ila syai'in min at-ta'at allati amiltaha. Bila engkau menghendaki menuntut, meminta dari Allah kehidupan yang baik, rezeki yang luas, sihat, aman, tentram, itu kehidupan yang baik. Bila engkau hendak minta kepada Allah kehidupan yang baik di dunia, minta surga di akhirat, umpamanya, mintalah keduanya itu kepada Allah dengan anugerah dan rahmat serta kebaikannya daripada anugerah rahmat dan kebaikannya. Nah, amun hendak minta surga juga kepada Allah, jangan dengan taat, dengan anugerah Allah. Nang kita minta pulang bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku minta surga ini kepada Allah, aku minta surga ini, bisa minta surga nih, itu sudah anugerah Allah. Bisa minta surga, itu sudah anugerah Allah. Bisa minta kepada Allah hidup yang baik, bisa minta, itu sudah anugerah Allah. Jadi mintalah sesuatu kepada Allah
dengan mengandalkan anugerah Allah. Nang diminta pulang bagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menoleh kepada amal ibadah sedikit pun yang kamu kerjakan. Jangan menoleh wala taltafit, janganlah menoleh ila syai'in minat ta'at allati amiltaha, kepada sesuatu daripada taat. Merasa sembahyang tadi, nak minta lawan Tuhan. Nah, Tuhannya menoleh sembahyang tadi. Jangan. Kalau hendak minta kepada Allah itu yang diingat anugerah Allah. Allah itu maha kaya, Allah maha pemurah, baik minta lawan Tuhan. Nah, itu yang bagus. Allah maha pemurah, Allah maha kaya, Allah maha pengampun, penyayang. Nah, kasih minta lawan Tuhan. Nah, karena itu kita minta. Kita minta sesuatu kepada Allah karena Allah pemurah, bukan karena sembahyang kita. Nah, sedikit aja masalahnya, sangat sedikit. Yang ini kada jadi pahala, kada disukai Tuhan. Nah, yang ini yang sangat disukai oleh Allah. Kalau kita minta sesuatu kepada Allah dengan anugerahnya, Allah sangat suka. Nah, Allah sangat menyuruh kita. Nah, ini kita ingat bahwa Tuhan itu maha kaya, Tuhan maha mulia, Tuhan maha pemurah. Nah, minta lawan Tuhan. Itu yang kita lihat. Jangan kita lihat ibadah-ibadah ini. Jangan dilihat perbuatan-perbuatan diri ini. Yang dilihat tuh kebesaran Allah, kemurahan Allah, penyayangnya Allah. Itu yang kita lihat. Lalu timbul hendak minta lawan Tuhan. Nah, walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alul jannah wa yasta'idzu bihi minan nar. Sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminta surga. Nabi minta surga. Dan sedang berlindung dengan Allah daripada neraka. Banyak doa Nabi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan keridhaan, berlindung dengan Engkau daripada neraka dan kemurkaan. Minta. Lakin la ala dzalik, tetapi tidak atas dasar ganjaran ibadah. Tetapi mintanya Nabi itu bukan atas dasar minta ganjaran ibadah. Innama huwa ala annahu fadlun minallah. Hanya saja itu Nabi lakukan adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa sudah sembahyang, sudah baca Quran, lalu hendak minta. Jangan. Hendaknya minta lawan Tuhan itu datangnya dari musyahadah kita kepada kebesaran Allah. Nah, ingat kita Allah itu kaya, ingat Allah itu maha kuasa. Nah, lalu kita minta. Nah, itu yang disukai oleh Tuhan. Itu yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan daripada hamba-hambanya ini. Minta kepada Allah berdasarkan kemurahan Allah, bukan berdasarkan ibadat yang dilakukan. Nah, jadi bila kita minta kepada Allah karena memandang ibadat, kada jadi napa-napa. Tuhan kada suka, ibadatnya pun kada diterima Tuhan karena ada ujubnya. Nah, minta kepada Allah sebanyak-banyaknya, makin suka. Makin banyak minta Allah makin suka. Asal permintaan itu datangnya dari ingatan, dari musyahadah Allah maha pemurah, Allah maha mengabulkan doa, Allah maha penyayang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-254 insyaallah.